Sepi, tidak ada siapa-siapa. Sampai aku merasakan ada siluet seorang wanita. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kelanjutan kisah dari akun Twitter bukan nama sebenarnya, yang berjudul Rumah Dinas Part kedua. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Malam ketiga. Kami tinggal di rumah itu udah mulai ada sedikit gangguan. Aku sakit. Gak tahu juga kenapa tiba-tiba sakit. Padahal kemarin udah benar-benar sembuh sebelum pindahan ke sini. Pikirku ini kecapean aja. Sedikit istirahat juga mungkin udah baikan. Ini normal-normal aja menurutku. Gak ada yang janggal sama sekali. 2 hari kemudian, anakku juga ikut-ikutan sakit. Demam tinggi, bahkan mencapai 40 derajat. Di situ aku udah panik. Fania mulai ngigau gak jelas gitu. Saat suami pulang kantor sekitar jam 5, aku langsung ngasih tahu kalau Fania demam tinggi. Yah, Fania demam tinggi banget nih. Lah, bukannya tadi pagi masih baik-baik aja? Iya. Terus siang badannya mulai anget. Sampai sekarang jadi demam tinggi begini. Suami nempelin tangannya ke kening Fania. Bermaksud untuk ngecek suhu tubuh dan langsung tersentak kaget. Ya Allah bun, panas banget badannya. Dibilangin juga Aku sedikit kesal. Yuk bawa ke dokter aja. Entar aku tanya sama Bang Zul dulu. Rumah sakit deket sini di mana? Iya, udah buruan. Lalu dia ambil HP dari saku celana kerjanya dan menelepon teman satu kantornya. Terdengar bunyi telepon tersambung dan diangkat. Karena volume cukup tinggi dan teleponnya dekatan, jadi terdengar suara laki-laki. Iya, dia adalah teman kantor suamiku. Kita manggilnya Bang Zul. Halo Bang. Suara suamiku membuka obrolan. Iya, kenapa? Jawab Bang Zul dari seberang telepon. Anak gua sakit nih Bang. Anak lo yang mana? Lah, yang mana lagi? Anak gua kan masih 1. Oh, iya. Terdengar sedikit bercanda dari obrolan mereka. Karena suami dan Bang Zul udah akrab banget. Mereka berdua bawaannya konyol. Jarang banget langsung serius. Rumah sakit deket sini di mana ya Bang? Mau gua bawa ke dokter. Demamnya tinggi banget, sampai 40. Suami mulai khawatir. Lah, serius loh? Ke rumah gua dulu aja, gua anterin ayo. Kita pun langsung bergegas menuju rumah Bang Zul.
Jarak rumah kita tidak terlalu jauh, hanya berbeda beberapa blok aja. Kita di blok G, Bang Zul di blok depan, yaitu blok B. Sampai di rumah Bang Zul, kita disambut sama istrinya Bang Zul yang bernama Mbak Tata. "Sejak kapan sakitnya?" tanya Mbak Tata. "Tadi siang, Mbak. Hangat gitu badannya. Sekarang malah demam tinggi." Aku pun menjelaskan, "Ini mau dibawa ke dokter langsung?" Bang Zul bertanya, "Iya bang, rumah sakit deket sini di mana ya? Lo udah coba kompres belum?" Tanya Bang Zul lagi. "Kayaknya anak lo kecapean itu. Atau dia ngelihat sesuatu. Kan rumah itu kosong lumayan lama." Timpal Mbak Tata. Iya sih mbak. Beberapa hari ini dia kayak sering takut-takutan gitu. Gak mau banget ditinggal sendirian." Aku pun menjelaskan kalau Fania memang benar tidak mau ditinggal sama sekali. Dia jadi lebih lengket sama aku. Apalagi kalau habis mandi, bawaannya nangis pingin buru-buru udahan. Padahal Fania gak pernah kayak gitu sebelumnya. Fania tipe anak yang jarang banget nangis dari bayi. Tapi setelah pindah ke sini, gak tahu kenapa jadi cengeng. Dikit-dikit nangis kayak ketakutan gitu. Dia sering nunjuk-nunjuk pintu kamar kalau pas ganti baju di kamar. Karena masih beberapa bulan, jadi Fania ini belum bisa ngomong. Fania juga belum bisa jalan. Dia masih merangkak. Kalau berdiri kadang-kadang aja bisa. Pas pagi itu, habis mandi seperti biasa Fania aku taruh di kamar sambil aku selimutin handuk. Dia berdiri di atas kasur. Aku tinggal ambil baju sebentar. Gak jauh, karena lemari masih jadi satu di kamar. Pas balik badan, Fania kayak ada yang ngedorong gitu. Terus dia jatuh dari tempat tidur. Untung kasurnya spring bed, gak pakai dipan, jadi pendek. Tapi buat anak seusia Fania, jatuh dari situ juga lumayan sakit. Aku kaget. Aku benar-benar ngeliat kalau Fania seperti didorong oleh sesuatu yang gak kasat mata. Di situ dia nangis kejer karena kepalanya kepentok sama ubin. Langsung ku ambil dan aku gendong Fania. Aku tenangin dia sampai nangisnya berhenti. Fania nangis histeris dan tentu ketakutan. Aku panik, berdoa supaya tidak ada apa-apa setelah ini. Seharian itu, aku gak ngelepasi pandanganku dari Fania. Dia terus dalam pengawasanku. Ya, aku cuma takut kalau Fania diisengin lagi sama mereka yang aku sendiri juga gak tahu bentuknya seperti apa. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Biasanya suami pulang sebentar untuk sekedar makan siang. Tapi di hari itu dia gak pulang. Bilangnya sibuk karena kerjaannya menumpuk. Jadi makan siang di kantor. Fania yang tertidur aku geletakin di kasur depan TV sambil kipas terus menyala. Karena hari itu aku rasa panas banget. Setelah mendengar ceritaku panjang lebar, Bang Zul sama Mbak Tata semakin yakin kalau di rumah yang aku tempati saat ini ada yang tidak beres. Tapi kami gak mau ambil pusing dulu. Yang kami pikirin saat ini, dengan demam yang setinggi itu Fania harus buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Setelah diobservasi selama beberapa jam oleh dokter UGD, demam Fania mulai turun dan sudah dibolehkan pulang karena tidak ada sakit yang serius. Kami pun pulang setelah menebus obat yang diresepkan dokter. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku dan suami tiba di rumah.
Sejak kejadian pagi tadi, aku jadi lebih waspada. Fania sama sekali tidak lepas dari gendongan. Sampai tidur pun masih tetap dengan posisi menggendong Fania. Beberapa hari berlalu dan Fania sudah mulai sembuh. Dia kembali ceria seperti biasanya. Tapi anehnya, setiap Fania melewati lorong yang memisahkan antara rumah dan dapur, dia selalu memasang muka ketakutan. Seakan-akan ada yang memperhatikan kita dari suatu sudut di lorong itu. Pasti ada yang gak beres dengan rumah ini. Batinku dalam hati. Sejak pindahan, aku sudah berusaha mencari-cari orang yang bisa membantuku bersih-bersih di rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun orang yang mau. Memang akhir-akhir ini sangat sulit mencari pembantu rumah tangga. Banyak yang lebih memilih kerja di luar negeri ketimbang menjadi pembantu rumah tangga di negara sendiri. Sudah hampir 2 minggu kami tinggal di rumah dinas ini. Banyak godaan-godaan yang terjadi. Mulai dari keran kamar mandi nyala sendiri, TV yang tiba-tiba hidup atau mati sendiri, dan hal-hal lain di luar nalar kita. Menginjak minggu ketiga, aku izin sama suami untuk pulang ke Jawa, ke rumah keluargaku di Jawa Timur. Karena sejak menikah hingga punya anak, aku cuma pulang 1 kali saja waktu Fania umur 2,5 bulan. Kali ini Fania sudah menginjak 8 bulan lebih. Jadi walaupun pulang ke Jawa sendiri, aku tidak ada masalah. Karena Fania anak yang gampang diajak bepergian. Tidak pernah rewel di jalan. Bahkan naik pesawat pun, alhamdulillah, Fania tenang-tenang saja. Jadi bukan hal sulit jika pulang sendiri tanpa ditemani suami. Begitu pikirku. Setelah mengantongi izin dari suami, aku diantar ke bandara. Dan dengan cerewetnya, suami bilang harus ini, harus itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Jeffrey memang cenderung orang yang cerewet jika itu menyangkut keluarganya, apalagi anaknya. Kurang lebih 1 minggu aku berada di kampung halaman. Setiap malam hari, Jeffrey selalu telepon dengan alasan minta ditemani. Karena takut di rumah sendiri, Jeffrey sering ngajak teman-temannya nginep di rumah. Kadang dia yang menginap di rumah temennya. Tapi tentu saja ada beberapa malam dia tidur sendiri di rumah. 5 harian aku berada di Jawa. Jeffrey sudah merengek, minta aku cepat kembali. Karena dia gak mau pisah lama-lama dengan anaknya. Maklum, Jeffrey sangat suka anak kecil. Apalagi dia juga baru menjadi seorang ayah. Dan dengan umur Fania yang masih 10 bulan, masih terlihat sangat lucu. Tak tega melihat Jeffrey yang selalu memintaku untuk cepat pulang. Aku pun meminta dia untuk membelikan tiket pesawat esok harinya. Barang sudah tertata rapi, tinggal nunggu berangkat besok. Anehnya, sore hari tiba-tiba badan Fania demam tinggi. Seakan dia gak mau diajak pulang kembali ke rumah dinas itu. Sore itu, ku bawa Fania ke dokter anak. Dan aku juga bilang kalau besok mau naik pesawat. Dokter melarangku untuk bepergian sampai Fania benar-benar sembuh. Karena bahaya anak yang kurang sehat dibawa naik pesawat. Akhirnya penerbanganku ditunda selama 2 hari sampai Fania benar-benar sembuh. Setelah sembuh, barulah aku melakukan perjalanan kembali ke Kalimantan. Seperti mendapat pertanda, sesaat setelah memasuki ruang tunggu bandara, penerbangan delay kurang lebih 4-5 jam.
Jeffrey terus menelpon menanyakan kabar jam berapa pesawat akan diterbangkan. Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun tiba di tujuan. Jeffrey mengajakku untuk makan malam di luar sebelum pulang. Tapi ku tolak karena sudah merasa sangat kelelahan. Kami pun pulang dan memutuskan untuk membungkus makanan saja. Fania yang sedari tadi tidur, setelah sampai rumah dia terbangun dan mulai rewel lagi. Aku mengatakan pada Jeffrey, mungkin hanya efek kelelahan karena tadi pesawat delay begitu lama. Esoknya, karena hari Senin Jeffrey berangkat kerja seperti biasa. Setelah selesai ngurusin Fania, aku pun mulai bersih-bersih rumah. Aku mengeluarkan bajuku dari koper dan membuka makanan yang kubawa dari kampung, bermaksud membagikan ke tetangga sebagai oleh-oleh. Aku membuka kantong kresek dan mengeluarkan makanan di dalamnya. Makanan itu terbungkus daun pisang. Bentuknya seperti lontong, tapi bukan nasi isinya. Aku membuka pembungkusnya, bermaksud ingin memakannya satu, mencoba sebelum memberikan kepada tetangga. Aku begitu kaget setelah tahu bahwa makanan yang aku bawa semuanya berjamur, busuk. Padahal seharusnya jajanan itu tahan hingga 7 hari. Dan tanggal pembuatannya masih di hari yang sama saat aku membeli jajanan itu. Terhitung masih 2 hari dan seharusnya masih bisa bertahan 5 harian. Tapi aneh, kenapa pas aku buka sudah dalam keadaan berjamur? Penasaran aku buka semua. Dan benar, jajanan yang aku bawa berjamur semua. Mungkin karena aku membungkusnya dengan kantong kresek, makanya jadi cepat membusuk. Aku tetap berpikir positifnya saja. Setelah membuang makanan itu, aku lanjut bersih-bersih. Baju kukumpulin di kantong besar untuk di laundry. Lagi dan lagi, aku merasa janggal setelah melihat noda di celana boxer yang biasa Jeffrey pakai. Noda kecoklatan seperti wanita saat siklus terakhir menstruasi. Biasanya, kalau wanita menstruasi di hari-hari terakhir, suka keluar darah kecoklatan. Karena penasaran, ku teleponlah Jeffrey, bertanya kenapa bisa ada noda di celananya. Jeffrey menjawab, kalau sudah 3 hari ini dia mengalami infeksi saluran kencing. Jeffrey juga nggak tahu apa penyebabnya. Awalnya Jeffrey seperti anyeng-anyengan, dan semakin lama perutnya pun mulai terasa sakit. Pas aku tanya, dia salah makan apa atau minum apa. Jeffrey menjawab kalau tidak ada yang aneh. Dia makan minum seperti biasa. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk periksa. Dan benar, kata dokter, Jeffrey menderita infeksi saluran kencing. Setelah konsultasi dan mendapatkan resep, kita pulang. Menginjak minggu keempat, sekarang giliran Jeffrey yang sakit. Badannya merasa sangat tidak enak. Ya mungkin itu juga terjadi karena infeksi yang dia derita. 3 hari sudah Jeffrey sakit. Sampai di hari ketiga, sakit Jeffrey mulai parah, hingga dia harus izin tidak masuk kerja hari itu. Suasana rumah terasa sangat pengap. Hawa yang berhembus juga terasa panas. Ngurusin Jeffrey yang lagi sakit. Belum juga Fania rewel banget. Benar-benar pusing. Sampai aku pun ikut sakit jadinya. Perasaan kami mulai bercampur aduk. Kenapa kita jadi sering sakit? Dan kenapa sekarang Fania jadi anak yang sangat cengeng? Padahal Fania bukan tipe anak yang rewel. Kita biasa tidur di atas jam 11 malam. Bahkan sering tidur jam 1 sampai jam 2 malam. Tapi tidak hari itu.
Karena sedang sakit, aku dan Jeffrey memutuskan istirahat lebih sore. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gorden aku tutup semua, dan pintu aku kunci. Kami bersiap untuk istirahat. Vania sudah terlelap. Begitupun juga dengan Jeffrey. Tinggal aku yang masih terjaga. Hawa di kamar terasa sangat panas dan pengap sekali, hingga aku merasa sulit bernafas. Aku pun mengambil remote AC dan bermaksud menyetelnya jadi lebih dingin. Tapi ini sudah mentok, udah gak bisa didinginkan lagi. Apa AC-nya rusak atau gimana? Tapi ini kan baru. Toh kemarin-kemarin juga gak apa-apa. Pikiranku berkecamuk. Seakan tak mau ambil pusing, aku memaksakan diri untuk terlelap. Tiba-tiba, bayangan seseorang berdiri di sebelah pintu membuatku terbangun dan menengok ke arah pintu. Nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu pun melintasi luar jendela kamar. Kurang jelas karena lampu kamar temaram yang hanya mendapat pencahayaan dari lampu tidur saja. Aku melihat jam. Ternyata masih pukul 10:30 malam. Sebelum akhirnya bertekad untuk mengecek, kubuka sedikit gorden jendela, bermaksud melihat keluar rumah tapi sepi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Sampai aku memberanikan diri keluar kamar. Bunyi gagang pintu, dan perlahan membuka pintu kamar dengan ditemani suara derit pintu yang membuat suasana lebih menyeramkan. Suara itu memecah kesunyian. Kulihat Vania dan Jeffrey masih terlelap. Sambil menelan ludah, ku beranikan diri keluar kamar. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Sampai aku merasakan ada siluet seorang wanita yang berdiri di lorong sempit itu. Belum juga merasa kaget. Hingga entah dari mana, seperti ada angin yang berhembus. Dingin, sampai mampu membuat bulu kuduk berdiri. Nafasku mulai tak terkontrol. Telapak tangan mulai menjadi sangat dingin, hingga jantung pun ikut berdegup kencang. Sepersekian detik, tubuh ini mematung sebelum akhirnya aku bisa berlari kembali ke kamar. Pintu kututup kembali, dan aku meringkuk di bawah selimut, membaca surah-surah yang aku bisa. Dan tak terasa, air mata mulai keluar membasahi pipi. Aku menangis sendiri di malam gelap itu. Sedikit demi sedikit, hatiku terasa tenang, dan rasa kantuk pun mulai membuat mataku terpejam. Akhirnya aku bisa tertidur kembali. Sayup-sayup, terdengar suara hingga membuatku terbangun. Aku meraih jam yang tergeletak di atas meja. Jam 11:30 malam. Dan seketika aku tersadar, malam ini terasa sangat panjang. Suara itu masih terdengar rancu, semakin lama semakin keras, hingga aku tahu dari mana sumber suara itu. Jeffrey mengigau, membicarakan hal-hal yang aku pun tak mengerti. Pohon coklat, di belakang rumah ada pohon coklat. Jeffrey terus meracau. Pohon coklat apa? Di mana? Aku pun bertanya karena merasa heran. Ada pohon coklat. Ada pohon coklat di belakang rumah. Ngawur kamu. Di belakang gak ada pohon coklat. Aku pun meyakinkan. Karena setauku di belakang rumah memang tidak ada pohon coklat. Aku di sana.
di pohon coklat itu. Tolong aku, tolong aku. Semakin lama semakin gak jelas apa yang dikatakan Jeffrey. Aku siapa? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Bentakku. Aku pun mulai membangunkan Jeffrey. Badannya sangat panas. Keringat dingin mulai membasahi seluruh badan Jeffrey sambil terus mengigau yang tidak-tidak. Pohon coklat yang ada di belakang sana. Aku di sana. Jeffrey mulai menangis. Di belakang gak ada pohon coklat. Aku terus meyakinkan. Ada, dulu ada. Tolong aku, tolong aku. Aku yang gak tahu harus berbuat apa, langsung menangis sambil tetap membangunkan Jeffrey. Berharap Jeffrey tersadar dari tidurnya. Aku suka kalian di sini. Tetaplah di sini bersamaku. Seketika badan Jeffrey mulai menggigil hebat. Ya Allah ayah, sadar, istighfar ya, Eling. Saat itu aku menyadari, pasti bahwa rumah ini tidak sehat. Sangat tidak sehat. Aku terus mengguncang-guncang badan Jeffrey, memeluk suamiku sambil membisikkan, ayah yang tenang, ingat Allah. Ingat aku, ingat anakmu, ingat keluargamu yang lain, ingat almarhum mamamu. Seketika Jeffrey menyebut mamanya, memanggil-manggil mamanya. Jeffrey sangat sayang sama keluarganya, terutama almarhum mamanya yang sudah beberapa tahun meninggal. Dia mulai menangis. Dan seakan-akan mamanya datang untuk membawa Jeffrey kembali tersadar. Tiba-tiba matanya terbuka sambil mencari-cari sekeliling. Bun, mamaku tadi di sini. Mama membawaku kembali. Mama nunjukin jalan padaku. Jeffrey bercerita sambil terisak. Udah ya, nyebut, istighfar, berdoa sama Allah. Kirim Al-Fatihah untuk mama. Berterima kasih sama Allah. Aku mencoba menenangkan. Di belakang ada pohon coklat gak bun? Tanya Jeffrey setelah dia mulai tenang. Pohon coklat apaan sih? Kamu dari tadi nyebut-nyebut pohon coklat. Tanyaku. Tadi aku didatengin sama cewek. Dia bilang suruh nyari pohon coklat di belakang rumah. Jelasnya, di belakang rumah itu gak ada pohon coklat. Setelah itu aku kayak dibawa ke suatu tempat entah di mana. Sampai tiba-tiba mama muncul dan menarikku. Cerita Jeffrey. Ya, kita harus pindah dari sini. Rumah ini gak sehat. Kita sebulan di sini, ada aja yang terjadi. Kita sakit bergantian. Sampai puncaknya ini, tadi kamu ngigau yang enggak-enggak. Aku takut keluarga kita kenapa-napa. Air mataku mengalir. Iya, besok aku akan coba cari kontrakan. Mudah-mudahan cepet dapet ya bun. Lalu kita pindah dari sini segera. Jeffrey mengiyakan. Tiba-tiba Jeffrey meringis kesakitan. Setelah aku tanya kenapa, ternyata jempol tangan kanan Jeffrey bengkok dan gak bisa dilurusin. Semakin dipaksa, maka semakin sakit jadinya. Kita pun terheran-heran. Sebelumnya gak apa-apa. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kejadian ini makin membulatkan kita untuk mencari kontrakan dan keluar dari rumah dinas ini. Besoknya, Jeffrey sudah mulai bekerja. Badannya masih sedikit lemas, tapi dipaksa untuk masuk kerja. Sembari bertanya-tanya kepada orang kantor. Siapa tahu ada yang tahu kontrakan. 2 hari kita berkeliling mencari kontrakan. Tidak mudah bagi kita untuk mendapat kontrakan yang pas. Setelah semua kejadian yang menimpa kita akhir-akhir ini, kita jadi lebih waspada dalam memilih rumah kontrakan. 4 hari berlalu setelah kejadian malam itu.
dan kita sudah menemukan kontrakan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Tak berpikir lama, kita pun mulai pindahan, mengemasi barang-barang dari rumah dinas menuju ke kontrakan baru. Tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 menit berkendara sudah sampai di kontrakan yang baru. Sambil dibantu oleh teman-teman Jeffrey, proses pindahannya tidak memakan waktu lama. 1 hari sudah selesai, karena memang barang kami tidak terlalu banyak. Di rumah kontrakan yang baru, alhamdulillah, Fania jadi lebih tenang. Jeffrey pun berangsur-angsur membaik. Tapi jari jempol Jeffrey masih sakit. Belum bisa diluruskan seperti biasa. Banyak teman kantor Jeffrey yang datang ke kontrakan baru kami. Memang sengaja diundang untuk makan-makan. Ya, hitung-hitung sebagai syukuran karena mendapat kontrakan baru. Ada 4 orang yang membawa keluarganya. Kita memang sudah saling kenal. Sejak aku pindah ke kota ini, mereka memang sering main ke rumah. Jadi tak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan teman. Ku dengar Jeffrey bercerita ke teman-teman yang datang malam itu, menceritakan kejadian malam yang mengerikan itu. Jeffrey menunjukkan jari jempolnya yang ketekuk dan gak bisa diluruskan. Itu gak bisa lo lurusin sama sekali? Bang Zul bertanya heran. Kagak bisa, kalau dipaksa sakit banget. Jeffrey menjelaskan sembari mencoba meluruskan jari jempolnya. Itu awalnya kenapa? Bisa sampai jari lo kayak gitu? Bang Ferry bertanya heran. Duh, gua juga gak tahu bang. Kata bini gua malam itu gua ngigau-ngigau, nyebut pohon coklat. Setelah bangun, begini keadaan jempol gua. Jeffrey berusaha menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Gua punya kenalan tukang urut. Besok lo ke rumah, gua panggilin itu tukang urut. Bang Zul memberi saran. Boleh deh bang, siapa tahu bisa nyembuhin tangan gua. Jeffrey mengiyakan. Ya udah, besok pulang kerja lo ke rumah gua. Oke, sip. Malam itu acara berjalan lancar. Ketika hari mulai larut, para tamu berpamitan pulang. Esok hari, sesuai dengan janji, sepulang kerja aku dan suami datang ke rumah Bang Zul. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita. Mungkin umurnya sekitar 60 tahun. Beliau cantik. Perawakannya tidak gemuk dan lumayan tinggi. Kalau menurutku, beliau enak dipandang. Kelihatan kalem dan adem orangnya. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Oma. Tak banyak mengobrol, Jeffrey pun mulai dipijat sama Oma. Waktu proses pemijatan, Jeffrey ngerasa kesakitan sampai beberapa kali dia berteriak. Ada sedikit keanehan yang kulihat di sini. Setiap kali Jeffrey berteriak, Oma yang memijat ikut bersendawa dan terus berulang. Merasa penasaran, aku bertanya sama Mbak Tata, istri Bang Zul. Mbak, itu kenapa ya? Tiap si Jeffrey teriak, si Oma bersendawa gitu. Aneh gak sih? Tanyaku menyelidik. Ya emang gitu, Oma itu asli orang Dayak. Katanya dia tahulah hal-hal yang begituan. Mbak Tata menjelaskan. Oh pantes cantik, kataku sambil tersenyum. Beberapa orang bilang kalau wanita asli suku Dayak itu cantik-cantik. Dan memang benar. Oma yang aku temui hari itu, perawakannya sangat cantik. Apalagi untuk orang yang menginjak umur 60-an tahun. Aku juga kurang tahu umur pasti Oma, dan hanya mengira-ngira saja. Mas siapa namanya? Oma bertanya di sela-sela kegiatannya. Saya Jeffrey Oma, jelasnya. Mas Jeffrey tinggal di mana? Kok saya belum pernah tahu? Sebelumnya saya tinggal di rumah dinas atas Oma,
tapi sekarang sudah ngontrak rumah sendiri, gak jauh dari sini. Kami pun mulai menceritakan kejadian-kejadian janggal yang pernah kami alami saat tinggal di rumah dinas atas. Sampai dengan jari tangan Jeffrey yang tiba-tiba gak bisa dilurusin. Padahal sebelumnya gak kenapa-napa. Setelah mendengar cerita, Oma mulai mengerti kenapa keluarga kami jadi sering sakit-sakitan. Itu ada perempuan ngikutin Mas Jeffrey. Mungkin penghuni rumah di atas. Jelas Oma dengan tetap memijat sambil sesekali bersendawa. Ngikutin gimana Oma? Kan saya sudah pindah rumah. Tanya Jeffrey bingung. Iya, ngikutin. Karena gak mau keluarga Mas pindah rumah. Kata Oma. Kok gitu Oma? Kan kita gak ada yang aneh-aneh waktu tinggal di situ. Aku pun mulai bertanya heran. Bukan karena aneh-aneh, memang dia suka. Apalagi ada anak bayi. Makhluk seperti itu sangat suka anak kecil. Tapi dia ini jahat, suka bikin orang sakit. Jelas Oma. Iya Oma, kita bergantian sakitnya. Sampai puncaknya yang malam itu, saya ngigau tentang pohon coklat. Jeffrey membenarkan. Terus gimana Oma supaya mereka tidak diganggu lagi? Kali ini giliran Bang Zul yang buka suara. Mas Jeffrey bikin bubur sumsum. Bikin 2 mangkok. Tapi harus mangkok dari daun pisang. Oma memberi saran. Aku gak bisa bikin bubur sumsum Oma. Gimana? Apa beli aja? Tanyaku. Gak boleh beli. Harus dibuat sendiri. Ya udah, kalau Mbak gak bisa bikin, besok biar Oma aja yang bikin. Beneran Oma, makasih banget. Jadi ngerepotin Oma begini. Muka aku mulai sumringah. Setelah selesai, Oma pamit pulang. Gimana badan lo? Mendingan gak? Tanya Bang Zul. Mendingan banget Bang, sakti tuh Oma. Jeffrey mulai cengengesan. Emang Oma sakti? Gimana sih lo? Timpal Mbak Tata. Tapi jari gua masih belum pulih Bang. Jeffrey menunjukkan jarinya yang masih nekuk. Gak bisa lurus. Mungkin gak bisa langsung juga. Sabar aja. Coba lo telatenin pijit sama Oma. Saran Bang Zul. Kami pun pulang. Setelah lumayan lama bercengkrama di rumah Bang Zul. Kami menggunakan motor untuk akomodasi selama dinas di sini. Selama perjalanan pulang, aku dan suami berharap setelah ini keadaan akan baik-baik saja dan kembali normal. Sesuai yang dijanjikan. Keesokan harinya Oma datang ke rumah Bang Zul untuk menyerahkan 2 mangkuk bubur sumsum. Kami diminta menaruh bubur itu di rumah dinas sebelumnya dan di rumah kontrakan yang sekarang. Jeffrey ditemani dengan Bang Zul menaruh bungkusan itu di rumah dinas, sembari menyebutkan beberapa kalimat. Entah kalimat apa yang diajari sama Oma, tapi itu bertujuan agar makhluk itu tidak lagi mengikuti kami. Begitupun juga di rumah kontrakan yang baru. Setelah semua selesai, kami dipesan sama Oma untuk tidak meninggalkan sholat, bahwa semua pertolongan datangnya hanya dari Allah. 1 minggu berlalu, hidup kami berjalan dengan normal. Tapi jari Jeffrey masih sama seperti sebelumnya. Ini kenapa jariku kayak gini ya Bun? Apa gak bisa sembuh? Muka Jeffrey seakan kecewa. Sabar, siapa tahu besok ada jalan. Aku mencoba menenangkan. Kayaknya jariku bakal cacat seumur hidup deh Bun. Hus, ngomong apaan sih? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Pagi itu Jeffrey pamitan pergi bekerja. Dia juga bilang kalau nanti pulang terlambat karena ada kegiatan yang harus disiapkan. Telepon berbunyi. Setelah aku lihat ternyata Jeffrey yang menelepon. Iya ya, belum mau pulang. Udah jam 8:30 malam loh. Rengekku.
Iya, ini sebentar lagi juga pulang, tinggal dikit lagi. Jelas Jeffrey dari seberang telepon. Fania udah tidur? Tanyanya lagi. Udah, baru aja merem. Kalau udah kelar cepet pulang ya. Iya, nanti aku langsung pulang. Bun, mau tahu nggak? Mau tahu apa? Tanya aku penasaran. Jari jempolku udah sembuh, udah bisa dilurusin lagi. Jeffrey tampak sangat senang. Yang benar, kok bisa? Kali ini aku juga terdengar senang. Iya serius, nanti aja sampai rumah aku ceritain. Oke deh, kalau pulang hati-hati ya. Oke, siap. Jawab Jeffrey dan ditutup teleponnya. Setelah sampai rumah, aku pun buru-buru tanya karena penasaran. Ditunjukkan jari jempol yang sakit itu ke aku. Benar, jempol suamiku sudah bisa dilurusin. Jeffrey bercerita, kalau di acara tadi dia berkenalan dengan banyak orang. Ada salah satu mas-mas yang baru dia kenal, nyeletuk. Mas Jeffrey sakit. Tanyanya, kok mas tahu? Jeffrey heran. Kenalin, namaku Yanto. Aku juga ikut dalam acara ini. Jelas orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Yanto. Jelas orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Yanto. Ya mas Yanto, saya Jeffrey. Iya, saya tahu mas. Jelasnya. Sebentar deh, Mas Yanto kenapa bisa tahu saya sakit? Jeffrey makin penasaran dibuatnya. Kelihatan kok mas, sini coba saya lihat. Jeffrey pun menyodorkan tangannya yang sakit dan bercerita gimana dia bisa mendapatkan itu. Mas Yanto terlihat menggumamkan sesuatu dan ditariknya jempol Jeffrey. Betapa kagetnya Jeffrey dan beberapa orang yang ada di situ setelah mengetahui bahwa ada rambut panjang yang keluar dari jempol Jeffrey. Rambut dari mana tuh mas? Tanyanya heran. Rambut dari sesosok makhluk yang sempat tinggal sama keluarga mas Jeffrey kemarin. Jelas mas Yanto. Setelah ditariknya keluar rambut panjang itu, mas Yanto meminta Jeffrey untuk menggerakkan jempolnya. Aneh, seperti sulapan saja. Jari yang sudah berminggu-minggu tidak ada tanda sembuh, kini kembali normal. Tidak ada rasa sakit sama sekali, benar-benar kembali seperti sedia kala. Mas Yanto menjelaskan kalau makhluk itu suka sekali bikin orang sakit. Tapi Mas Yanto bilang, kalau setelah ini, kami benar-benar terbebas dari teror makhluk tak kasat mata itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa kami sudah hampir sebulan pindah dari rumah dinas. Alhamdulillah, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga kita. Selalu waspada dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Dunia kita dengan dunia mereka memang berjalan beriringan. Tetap ingat dengan Tuhan dan sebisa mungkin tetap menjaga adab dan martabat dimanapun kita berada. Kami melalui masa dinas di Kalimantan hanya selama 2 tahun. Awal tahun 2018, suami dipindah tugaskan lagi ke Pulau Jawa. Setelah ini, aku masih ada cerita tentang kejadian mistis yang dialami oleh teman baikku sendiri. Dia beberapa kali mengalami kejadian-kejadian aneh yang berbau horor. Tak kalah menyeramkan dari cerita sebelumnya. Ini merupakan cerita tambahan setelah kami pindah. Jeff, lo gila ya? Anton tiba-tiba menepuk pundak Jeffrey dari belakang. Apaan sih? Gila apa? Kening Jeffrey berkerut tanda tak mengerti yang diucapkan teman satu kerjaannya itu. Lo masa tengah malam mandi? Kena rematik syukurin lo. Timpal Anton. Lah kapan gua mandi malam-malam? Ngelindur paling lo. Jeffrey tak mau kalah. Ngelindur apaan? Orang pas gua ke kamar mandi, denger lo lagi mandi. Jelas banget, ngelindur dari mana? Jelas Anton. Rumah dinas kami sebelumnya memang gandeng dengan rumah dinas yang Anton tempati.
Makanya kalau ada yang ke kamar mandi, pasti terdengar sampai sebelah rumah. Bentar deh, lo denger gua mandi tengah malam, emang kapan? Tanya Jeffrey memastikan. Kapan ya? 2 hari yang lalu lah. Kenapa emang? Gua kasih tahu, tapi lo jangan kaget. Apaan? Emang kenapa sih? Anton penasaran. Anton, gua sama bini gua udah pindah dari rumah dinas bulan yang lalu. Jadi rumah itu sekarang kosong. Jeffrey menjelaskan perlahan. Lah serius lo? Bercanda lo? Muka Anton kaget. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh staf gua. Tanya Bang Zul juga nggak apa-apa. Terus kalau lu udah pindah, yang mandi tengah malam itu siapa dong? Kali ini muka Anton memucat. Jeffrey berlalu begitu saja dengan tawanya. Selesai. Halo para pendengar, sudah merinding dengan kisah akhir rumah dinas ini? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye!